Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Seram Nusantara. Pada kesempatan kali ini, gue akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun psikodir.kodir. Jika kalian penasaran dan ingin membacanya, kalian bisa mengunjungi linknya sudah gue taruh di deskripsi video. Dan sebelum kalian lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Berawal dari penasaran hingga menjadi fatal. Gua Fadli Arya Putra. Kisah nyata yang gue jalani dan gue alami selama ini. Tentunya nama ini adalah nama samaran gue. Kisah ini awal mula dimulai 6 tahun yang lalu. Dan hingga sekarang belum selesai. Semua berawal dari rasa penasaran hingga menjadi fatal. Mohon maaf jika tulisan dan bahasa gue amburadul, karena gue bukan penulis. Di sini gue hanya ingin berbagi kisah, berharap tidak ada yang mengalaminya selain gue. Jadi gue mohon maaf. Yang mendengarkan kisah ini, dengarkanlah dengan bijak dan jangan asal ngejudge. Oke, awal mula dimulai kisah ini. Gue lupa tanggal dan bulannya kapan, tapi gue inget betul hari itu Sabtu siang jam 1 sepulang sekolah. Gue masih mengenakan pakaian putih abu-abu seragam khas sekolah SMA yang lagi nongkrong di warung deket sekolah sama beberapa temen gue. Ada Andi, Doni, dan Farid, dan Benny. Don, ntar malam main yuk. Ajak gue ke Doni yang lagi menikmati segelas es di siang hari itu. Andi, Farid, dan Benny pun berharap hal yang sama. Maklum, kita berlima ini adalah satu kelas yang kebetulan menyandang gelar yang sama, yaitu jomblo. Teman-teman di kelas juluki kami geng Pandawa Jomblo. Ya udah deh, ntar kumpul di mana? Pakai mobil lu ya Ben, gantian. Jawab Doni yang agak sedikit protes karena seringkali setiap keluar bareng-bareng selalu pakai mobilnya. Benny mau tidak mau kali ini yang membawa mobil. Gua dan teman-teman yang lain cuma tertawa melihat reaksi Benny yang agak sedikit kesal. Emang nanti kita mau kemana sih? Tanya Benny kepada kita semua memastikan tujuannya. Bagi Benny membawa mobil keluar dari rumah merupakan perkara tidak mudah karena sulitnya izin meminjam mobil ke orang tuanya melebihi sulitnya ujian akhir nasional. Gue mengusulkan ke teman-teman semua kalau malam minggu ini gimana kita hunting ke tempat-tempat horor. Gimana? Apa kalian nggak penasaran? Kalau cuma sekedar nongkrong atau nonton udah terlalu mainstream. Reaksi teman-teman mendengar penjelasan gue dan ajakan gue bermacam-macam. Farid dan Benny langsung menolak. Lu gila, kita ke tempat serem. Ngapain coba? Gerutunya dan diikuti Farid yang setuju dengan Benny. Sementara Andi dan Doni membujuk mereka berdua. Gua masih terdiam menikmati rokok yang barusan gua nyalain. Alasan Doni membujuk Benny untuk ikut cukup jelas. Doni keberatan kalau tiap kali keluar harus pakai mobilnya. Kalau Andi setuju dengan pemikiran gua anti mainstream. Ya udah deh, ntar malam keluar pakai mobil gua aja, bensin tapi kita patungan ya. Ucap gua yang mencoba mengerti kondisi Benny yang sebenarnya keberatan untuk membawa mobil. Dengan wajah penuh kebahagiaan, Benny setuju ikut. Emang setan nih bocah. Alasan enggak mau bawa mobil aja, pakai acara enggak setuju dengan usulan gua hunting ke tempat horor. Gerutu gua. Farid yang tadinya tidak setuju, mau enggak mau harus ikut. Pada saat itu juga kita semua langsung briefing persiapan nanti malam. Kita saling membagi tugas. Tugas gua bawa mobil, tugas Doni bawa handycam dan tripod, tugas Benny bawa beberapa kamera. Kebetulan Doi punya kamera paling bagus di antara kita semua. Lalu tugas Farid dan Andi bawa senter dan logistik. Tujuan kita kemana? Tujuan kita pada malam hari itu ke bekas hotel di salah satu bukit kota Semarang yang sudah tidak terpakai dan tidak terawat sama sekali. Singkat cerita, malam itu kita sudah berada di depan hotel itu. Loh,
Di portal? Benar ini masuknya dari sini? Tanya gua ke teman-teman yang lain. Tidak ada jawaban satu kata pun dari teman-teman. Mereka semua menatap ke arah portal yang sudah nampak berkarat menutupi jalan masuk ke hotel yang masih beberapa meter ke dalam. Gelapnya malam, pohon-pohon tinggi di hadapan kami, jalan yang sudah tidak layak dilewati dan tidak ada cahaya sama sekali. Hanya lampu sorot dari mobil gua yang menerangi pandangan di depan kami ini. Lalu gua turun dari mobil mencoba untuk membuka portal yang tertutup. Doni sempat melarang gua turun dari mobil. Tapi atas dasar kesetiaan kawan, Doni ikut turun membantu gua membuka portal. Sementara teman-teman yang lain sama sekali tidak turun dari mobil sedan berwarna hitam gua. "Ah, dasar penakut lu," gerutu gua sambil mencoba membuka portal. Doni yang melihat gua hanya tersenyum. Dengan perlahan, mobil gua masuk melewati portal yang sudah terbuka. Tidak ada kata yang terucap dari teman-teman. Mereka semua masih diam, kecuali Doni yang duduk di depan sudah mulai sibuk merekam perjalanan ini melalui handycamnya. Wiper langsung gua nyalakan karena hujan gerimis mulai turun menambah suasana malam ini menjadi mencekam. Stop, ucap Doni mencoba menghentikan laju mobil ini. Gua pun langsung mengerem dadak karena gua juga tahu apa yang Doni lihat melalui handycamnya. Di depan mobil gua berdiri seorang anak kecil kira-kira berusia 8-10 tahun memberi peringatan ke kami untuk berhenti. Tanpa pikir panjang, walaupun di luar kondisi hujan gerimis, gua, Doni, Andi, dan Benny langsung turun dari mobil menghampiri bocah yang berdiri di depan itu. Kecuali Farid yang takut turun dari mobil. "Adik siapa?" Sambil agak berjongkok gua mencoba bertanya ke bocah yang sekarang posisinya ada di depan gua persis. Doni di samping gua hanya diam sambil merekam. Andi dan Benny terlihat memastikan apakah bocah yang di depan kita ini benar-benar manusia apa bukan. Entah sejak kapan keberanian kedua temen gua ini terkumpul. Mas-masnya kalau mau masuk ke dalam, mobilnya parkir di sini saja. Perintah adik ini menjelaskan ke kita kalau mobil tidak bisa masuk sampai dalam. Kami semua saat itu juga mengambil peralatan di dalam mobil. Terpaksa mobil harus gua parkir tidak sampai masuk ke halaman hotel. Farid mau tidak mau juga harus turun. Segera langkah ini mengikuti bocah yang ada di depan kami. "Namaku Anggi," ucap bocah yang ada di depan tanpa melihat kami. Sepertinya Dek Anggi sudah paham betul maksud kedatangan kami setelah melihat peralatan yang kami bawa. Kami semua terdiam. Di depan kami sekarang berdiri bangunan hotel yang lumayan besar dan luas, tapi sudah tidak terlawat dan sudah tidak layak huni. Akar-akar dari pohon besar di sekeliling hotel terlihat sudah merambat ke bangunan hotel. Sungguh sudah tidak layak disebut bangunan. Maklum, konon hotel ini sudah ditinggalkan puluhan tahun yang lalu. Aku tinggal di sini sama keluarga dan beberapa orang lainnya di bangunan sudut itu. Dek Anggi menunjuk bangunan yang dimaksud. Bangunan tempat teduh mereka dari panasnya siang dan dinginnya malam yang dimaksud adalah bekas pos satpam yang terlihat masih layak. Beberapa orang memandang kami rumah. Tidak banyak memang, hanya sekitar 6 orang yang ada di pos satpam yang terlihat masih layak bangunannya. "Oh alah, iki gelandangan Fat," bisik Andi ke gua yang memperhatikan kondisi di Anggi dan orang-orang yang berada di pos satpam hotel itu. Gua hanya diam mendengar bisikan Andi. Tidak membutuhkan waktu lama, kami saling mempersiapkan diri. Benny membawa 2 kamera, yang satunya diberikan ke Farid untuk ikut mendokumentasikan selama kegiatan di sini. Doni memberikan 1 handycam ke Andi, dan gua membawa 2 tripod yang akan digunakan nanti. Dek Anggi yang melihat kegiatan kami langsung paham betul dan menunjukkan tempat aura yang paling negatif di bangunan hotel ini. Langkah kaki ini mulai memasuki bangunan hotel ini. Juru kunci kami, ya bocah yang masih berumur 8-10 tahunan ini, juru kunci kami. Keberaniannya melangkah yang paling depan. Seharusnya kami malu, tapi karena tidak mengenal baik tempat ini, maka kami lebih memilih di belakangnya. Alasan untuk pembenaran yang sebenarnya pada ketakutan. "Di sini pusatnya," ucap Dek Anggi yang berhenti di lantai 2. Terlihat ruangan ini mungkin dulunya restoran hotel.
karena masih ada sisa beberapa meja bundar yang sudah tidak terpakai. Di bagian kanan restoran atau ke arah utara hotel ini ada jendela yang sudah tidak nampak kacanya. Dari jendela tersebut di bawah terlihat ada kolam renang yang di dalamnya tumbuh alang-alang dan tumbuhan liar. Di bagian kiri restoran atau arah selatan hotel ada beberapa ruangan kosong yang tidak berpintu. Gua langsung memasang tripod tanpa menunggu perintah dari siapapun di kedua sudut ruangan. Andi dan Doni langsung mengerti memasang handycam yang mereka pegang di kedua tripod. Farid dan Benny mengambil beberapa gambar di dalam ruangan dari jendela restoran ke arah luar hotel dan kolam renang. Ambil gambarnya jangan cuma sekali tapi beberapa kali jepretan ya, perintah gua ke Farid dan Benny. Mereka berdua paham apa yang gua maksud. Terus ini handycam kita tinggal apa gimana? Tanya Doni sambil memastikan rekaman yang sedang berjalan merekam handycam tetap fokus. Begitu pula dengan Andi. Kita tinggal saja sebentar. Mendengar jawaban gua, Doni agak ragu untuk meninggalkan handycamnya. Hal itu wajar karena takut kalau kedua handycamnya hilang. Tapi gua dan Andi meyakinkan ke Doni kalau kita enggak akan jauh dari tempat ini. Kaki ini melangkah menaiki anak tangga menuju lantai 3. Lantai 1, lobi dan kamar hotel. Lantai 2, restoran dan kamar hotel. Lantai 3, kamar hotel dan 2 aula yang tidak begitu besar. Dalam hati berkata, entah kenapa hotel ini ditinggalkan. Kalau dilihat dari segi tempat, hotel ini punya lokasi strategis. Lokasi berada di atas bukit dan mendapatkan view kota Semarang. Kalau kalian memang ada, maka hadirlah. Kalian terusik dengan kedatangan kami. Mana penampakan kalian yang cuma ada di cerita-cerita orang? Ucap Andi menantang yang mungkin sudah berharap adanya penampakan. Farid dan Benny yang begitu mendengar ucapan Andi dari belakang langsung menyelonong ke depan ketakutan. Gue hanya tertawa mendengar ucapan Andi. Dan dari ucapan Andi tidak butuh waktu lama kami semua mendapatkan jawaban. Berak. Suara itu terdengar di lantai 2. Kami langsung segera turun ke lantai 2. Farid dan Benny mencoba mencegah. Gua tidak menghiraukannya. Gua, Andi dan Doni sudah berada di lantai 2. Kami bertiga melihat kedua tripodnya telah jatuh. Menyusul Farid, Benny dan De Anggi sudah bergabung di lantai 2. Ah, mungkin cuma angin, ucap gua berpikir positif. Belum lama mulut gua berucap, Doni mendengar suara terbata-bata mengomong. Itu lihat handycam dan tripodnya melayang. Semua pandangan langsung tertuju ke arah handycam yang ada di dekat jendela. Ya, betul. Handycam dan tripodnya melayang kurang lebih 1 meter dari lantai. Semua melihat pemandangan itu terdiam. Mulut Andi yang tadi berucap menantang, sekarang berucap istighfar. De Anggi yang tadinya melangkah paling depan dengan berani, sekarang memeluk kaki gua dari belakang, berharap yang dilihatnya itu bukan hal yang nyata. Sungguh suara tertawa perempuan yang kami dengar membuat nyali kami saat itu lumpuh seketika. Entah dari mana asalnya, yang jelas kami semua mendengarnya. Sebenarnya saat itu gua pengen Farid dan Benny mengambil beberapa gambar dari kamera yang dipegangnya. Tapi yang gua lihat Farid dan Benny sudah memejamkan mata. Terlihat mulutnya komat kamit membacakan doa. Handycam dan tripod yang tadi melayang sekarang jatuh. Suara tertawa yang membuat nyari tiut juga hilang. Gua langsung ambil itu handycam yang kondisi masih merekam dan tiba-tiba mati dengan sendirinya. Sialan, maki gua yang masih tidak percaya dengan apa yang gua lihat di handycam. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul dini hari. De Anggi meminta izin ke kami untuk pulang ke pos satpam yang menjadi tempat tinggalnya. Kami semua ikut keluar dan menyudahi malam ini. Sesampainya di pos, Bapak Anggi masih belum istirahat, menunggu kami dan tentunya menunggu buah hatinya yang dari tadi bersama kami. Gimana, mas-masnya sudah dapat yang dicari? Soalnya dari bawah sini tadi Bapak melihat ke arah lantai 2 pada asik-asik bercanda, ucap Bapak De Anggi sambil menyuruh anaknya masuk ke dalam pos. Kami semua yang mendengar ucapannya heran, apa yang diucapkan sama bapaknya De Anggi dengan kenyataan yang kami alami sangatlah berbeda.
Atau mungkin mereka sudah terbiasa? Ah, sudahlah. Kami semua berpamitan dan tak lupa kami memberikan uang ke Bapak Deanggi untuk putranya yang sudah menemani kami malam ini. Beberapa bungkus rokok juga kami tinggalkan. Malam ini merupakan pengalaman pertama kami sepanjang perjalanan pulang. Gue juga melarang teman-teman untuk melihat hasil rekaman dan foto tadi. Esok harinya kami semua kaget setelah melihat hasilnya.